Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2731 Pembangkit Tenaga Listrik Istana Kekaisaran Parasit. Baki, tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Wang Xian menelan semua pil dan berkata pada Baki. Dengan pil di tangannya, itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak alam Raja Abadi. Namun, peningkatannya tidak seefektif Baki. Setelah Baki meningkatkan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menjadi parasit di King Realm Powerhouse Abadi level 9. Tanda seru. Setelah parasitisasi, 8 poin bisa melakukan banyak hal. Itu Raja Naga. 8 poin memiliki ekspresi gembira di wajahnya, langsung mengangguk. Gemuruh. 10 menit kemudian, energi menakutkan keluar dari tubuhnya. Tubuhnya terlihat lebih aneh, jika dikatakan bahwa tubuhnya setengah cair, sekarang tampak hitam pekat, tetapi seperti gas, bahkan lebih menakutkan. Aku merasa bahwa aku sangat kuat sekarang. Saya dapat dengan mudah menjadi parasit pembangkit tenaga listrik Raja tingkat 9 yang abadi. Baki melihat tubuhnya dan meraung puas. Raja Naga, dengan kekuatanku saat ini, aku benar-benar bisa menjadi parasit bagi sesepuh istana kekaisaran. Haruskah saya mengubah target saya? Baki berkata sambil tersenyum. Tidak dibutuhkan. Saya akan menjadi parasit pemimpin sekte dari sekte margin dunia. Ada terlalu banyak penatua di istana kekaisaran. Ada sekitar 200 dari mereka. Tidak perlu menjadi parasit pemimpin sekte dari sekte margin dunia. Sekte margin dunia pada dasarnya akan berada di bawah kendali saya. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja maka, untuk sekte akhir surga yang diparasit, biarkan Mosa menjadi yang bertanggung jawab. Untuk situasi di jurang maut, biarkan Racun 9 dan beberapa anggota level 9 lainnya yang bertanggung jawab. Baki mengangguk. Baiklah, untuk saat ini, biarkan 500 anggota menjadi parasit para ahli Raja Dewa di Istana Kekaisaran. Wang Xian juga menganggukkan kepalanya. Sekarang, Pengadilan Kekaisaran sedang mengatur situasi dan berjalan lambat. Itu Raja Naga. Baki mengangguk. Saat ini, Baki telah naik ke puncak tingkat Raja Abadi di Departemen Pembuatan Racun. Selanjutnya, setelah menggunakan semua amunisi, jumlah ahli Raja tingkat 9 abadi di Departemen Pembuatan Racun bisa mencapai 10, dan jumlah ahli Raja tingkat 8 abadi bisa mencapai sekitar 120. Kekuatan ini sangat kuat. Pada puncaknya, Sekte Margin Dunia hanya memiliki 15 ahli Raja tingkat 9 yang abadi. Wang Xian berdiskusi dengan Baki, Mosa, dan Du Jiu sebelum membuat serangkaian rencana. Setelah itu, Du Jiu sekali lagi membawa anak buahnya ke Abyss. Baki menghubungi bawahannya dan terbang menuju kediaman di mana Sekte Margin Dunia saat ini berada. Dia ingin menguasai pemimpin Sekte Margin Dunia. Di sisi lain, Mosa memimpin 500 bawahannya dan terbang menuju planet Istana Kekaisaran. Wang Xian duduk diam di sana dan menunggu berita. Master Sekte, ketiga tetua datang untuk memberikan penghormatan. Beberapa jam kemudian, di pegunungan tempat pusat kekuatan Sekte Ujung Surga tinggal. Planet ini adalah planet tempat tinggal Kaisar Penjaga. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di planet ini. Sekarang, anggota Sekte Margin Dunia yang tersisa tinggal di sini. Oh, biarkan ketiga tetua masuk. Petik 2. Margin Master Dunia Sekte segera berkata. Di seluruh Sekte Margin Dunia, selain leluhur lama, mereka berempat adalah yang terkuat. Beberapa hal didiskusikan oleh mereka berempat bersama-sama. Dia tidak terlalu terkejut dengan kedatangan mereka bertiga. Tuan Sekte. Di pintu, mereka bertiga berjalan berdampingan dan berkata kepada ketua Sekte di dalam. Saudaraku, datang ke sini. Saya ingin tahu bisnis apa yang Anda miliki dengan kami. Master Sekte Tiania berkata sambil menghela nafas. Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin hidupmu. Seorang penatua di tengah membuka mulutnya dan berkata kepada ketua Sekte Tiania. Master Sekte Tiania tertegun. Pada saat ini, kabut hitam langsung menyelimuti cakrawala Master Sekte. Hehehe. Beberapa detik kemudian, Master Sekte Horizon tertawa sinis. Salam, Master Sekte. Di depan, 3 Master Sekte memanggil dengan hormat. Pertama-tama aku akan menyerap beberapa kenangan. Sekte Master Horizon duduk di sana, menyerap ingatan tubuh ini.
Sebenarnya ada berita tentang Ratu Naga. Bahkan para tetua tidak tahu tentang berita ini. 1 jam kemudian, Master Sekte Tianya tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar. Dia melambaikan tangannya dan piring batu komunikasi muncul di tangannya. Dia segera menyusun pesan dan melaporkannya. Cukup cepat. Di suatu tempat di depan abis, Wang Xian melihat serangkaian pesan yang dikirim dan tersenyum. Namun, matanya mulai berkedip saat melihat isinya. Tidak banyak informasi. Pesan pertama adalah bahwa parasitisme berkaki 8 telah berhasil. Pesan kedua adalah tentang situasi saat ini. Itu juga menyebutkan kerajaan surgawi dari Kaisar Surgawi yang jatuh di Night Cold Island. Pesan ketiga adalah tentang King Yue dan Ling Xiu. Beberapa tahun yang lalu, Raja telah meminta Sekte Margin Dunia untuk menangkap beberapa orang yang memiliki monster luar angkasa. Dan binatang luar angkasa ini adalah Xiaolan. Sekte Margin Dunia telah menangkapnya selama setahun, dan Space Beast telah melarikan diri berkali-kali. Bahkan para ahli dari Sekte Margin Dunia terkejut menemukan bahwa binatang luar angkasa telah meningkat dengan kecepatan yang mengerikan dalam setahun. Kemudian, Space Beast melarikan diri dari pulau iblis mereka dan terbang menuju ke arah Istana Kekaisaran. Pada titik ini, Sekte Margin Dunia tidak terus mengejar, tetapi pengadilan kekaisaran mulai mengejar. Menurut informasi yang dipahami oleh Master Sekte, tampaknya Istana Kekaisaran tidak berhasil menangkap raksasa luar angkasa dan beberapa orang itu. Sepertinya mereka telah memasuki jurang. Itu selalu menjadi Istana Kekaisaran yang ingin memburu King Yue dan Ling Xiu. Ekspresi Wang Xian berubah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Hehe, aku tidak menyangka bahwa musuh terbesar adalah Istana Kekaisaran. Sangat bagus, sangat bagus. Dia bergumam dan perlahan menutup matanya. Sulit membayangkan bagaimana King Yue, Ling Xiu dan yang lainnya selamat dari pengejaran Istana Kekaisaran dari Sekte Margin Dunia dengan kekuatan yang begitu lemah. Tidak ada yang bisa menyakiti King Yue, Ling Xiu dan yang lainnya. Selama ada seseorang, Istana Naga akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Sekte Margin Dunia adalah salah satunya. Mimpi buruk Sekte Margin Dunia belum berakhir. Yang berikutnya adalah Istana Kekaisaran. Mosa, setelah 3.000 spesies naga bertanduk beracun dari Istana Naga telah ditingkatkan, kirim 500 orang lagi untuk menjadi parasit di pusat kekuatan Istana Kekaisaran. Kamu, Du Jiu, dan yang lainnya membuat rencana untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran dengan sekuat tenaga. Wang Xian perlahan membuka matanya dan berkata pada Mosa yang berada di sampingnya. Itu Raja Naga. Mosa merasakan niat membunuh di tubuh Wang Xian. Hatinya sedikit bergetar dan dia langsung berkata. Sudah lama sejak dia merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari Raja Naga. Tampaknya Istana Kekaisaran benar-benar membuat marah Raja Naga. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan segera mulai menghubungi bawahannya. Segera, sebuah pesan datang dari salah satu bawahannya. Dia telah menyelesaikan parasitisme pertamanya. Raja Naga, salah satu bawahanku telah berhasil. Selama satu parasitisme berhasil, sisanya akan jauh lebih mudah. Setelah menerima pesan tersebut, Mosa segera melapor ke Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya saat matanya berbinar. Dia melihat abis di depannya. Apakah kecantikan spiritual bulan hijau masih berada di abis? Bagaimana mereka bisa bertahan selama ini? Apakah mereka baik-baik saja? Bab 2732 di medan perang abis. Waktu berlalu hari demi hari, perang yang mengancam seluruh medan bintang kekaisaran masih berlangsung. Setiap hari, akan ada kematian, tetapi setiap hari, akan ada banyak prajurit yang berburu dan membunuh spesies jurang yang kuat. Selama perang, dengan sumber daya seperti itu, akan ada banyak prajurit yang bangkit. Misalnya, seorang prajurit tertentu telah menembus dari level 7 ke 8 yang abadi. Prajurit mana yang berhasil menembus dari level 8 ke level 9? Tanda seru tanda seru. Bahkan ada seorang pemimpin yang naik ke tingkat abadi tertinggi. Dalam perang ini, ada yang mati dan ada yang bangkit. Di daftar pahlawan, banyak prajurit sudah menunjukkan bakat mereka. Namun, yang membuat banyak orang penasaran adalah, siapa yang berada di urutan pertama dalam daftar pahlawan, Du Jiu. Siapa Baki peringkat ketiga? Dan siapa Mosa peringkat keempat? Ke-7, ke-10, ke-20, 28. Tunggu,
Tunggu, siapa mereka? Identitas misterius mereka juga menyebabkan banyak diskusi panas tentang AI. Bagaimana situasi saat ini? Pada saat yang sama, di aula utama istana-istana kekaisaran yang luas. Di atas awan, lebih dari 10 sosok berdiri di depan. Di singgasana surgawi di depan, seorang lelaki tua ilusi bertanya dengan lemah. Nenek moyang agung, situasinya masih stabil. Meskipun spesies jurang sihir gelap itu kuat, pihak kita sudah berada di puncak. Seorang lelaki tua melaporkan, leluhur agung, spesies jurang binatang raksasa berkembang dengan gila-gilaan. Kami telah mendeteksi penampakan spesies jurang tingkat kaisar surgawi. Tidak lama kemudian lebih banyak ahli dikirim untuk menekan Pulau Pingyi. Kalau tidak, mereka yang dekat dengan perlindungan istana kekaisaran akan. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, seorang penatua di samping melaporkan. Benih abisal tipe raksasa tumbuh terlalu cepat. Insiden saat itu menyebabkan bencana saat ini. Hantu di singgasana dewa bergumam. Orang bisa melihat bahwa dia sedikit mengernyit. Jelas, dia telah memikirkan sesuatu yang mengejutkannya. Kerajaan Dewa Kaisar Yeleng, lihat apakah kita dapat menambahkan satu lagi Kaisar Dewa. Jika kita menambahkan satu lagi, akan lebih mudah bagi kita. Kami masih punya waktu untuk bersiap ke arah Pingyi. Di bawah, lebih dari 10 tetua juga menghilang. Raja Naga, 500 naga bertanduk beracun semuanya telah selesai menjadi parasit. Mereka semua berada dalam tim kecil. Selain itu, saya juga telah menghubungi racun 9 untuk menyiapkannya. Rencananya sudah dirumuskan. Di suatu tempat di depan abis, Demonic Fiend melapor ke Wang Xian. Ayo pindah. Wang Xian mengangguk dan berdiri di sana dengan tenang. Itu Raja Naga. Mosa mengangguk dan mengeluarkan pelat batu komunikasinya untuk mengirim pesan satu demi satu. Antek-antekku, bersiaplah. Pada saat ini, di belakang meteorit di jurang, ratusan ribu benih Dewa Abadi Raja Abis sedang berhibernasi di sana. 3 benih jurang Raja Dewa Abadi tingkat 9 dan 15 benih jurang Raja Dewa tingkat 8 yang abadi mengelilingi satu sama lain. Benih di tengah berbicara dalam bahasa manusia. Orang yang berbicara adalah racun 9. Setelah menghabiskan waktu dengan iblis-iblis berkaki 8, dia juga mempelajari beberapa esensi mereka. Auman mengaum-mengaum. Di sekitar mereka, sekelompok benih jurang mengaum rendah. Ada sekitar 6.500 di antaranya, sisanya adalah benih jurang yang sebenarnya. Namun dengan Poison 9 dan spesies Kaisar Abadi level 9 lainnya yang menekan mereka 80% patuh. Adapun mengapa mereka tidak bisa 100%, dengan kecerdasan mereka tidak bisa 100% patuh. Tapi itu sudah cukup. Paman, apakah kita punya target kali ini? Setelah sekitar 10 jam, sekelompok lebih dari 1.000 orang terbang ke abis, seorang pria paruh baya bertanya. Target sudah dipilih, dengan kekuatan kita bisa menjaganya. Tentu saja, kita tidak perlu gegabah, semua orang waspada. Orang tua terkemuka itu berkata. 1.000 dari mereka semua adalah prajurit tingkat kaisar yang abadi. Pengadilan kaisar memiliki 1.000.000 prajurit tingkat kaisar dan telah berkembang selama 500 hingga 600 juta tahun. Di dalam pengadilan kaisar yang besar, ada banyak keluarga, banyak guru. Klan adalah orang-orang dari garis langsung. Adapun divisi, mereka adalah faksi master dan grandmaster. Setelah pecahnya perang abis, sebagian besar pusat kekuatan istana kekaisaran bertempur berdampingan dengan klan dan divisi mereka. Lebih dari 1.000 dari mereka berasal dari divisi yang sama. Dengan grandmaster yang sama, mereka biasanya dekat satu sama lain, dan seorang senior memimpin mereka. Terlalu nyaman bagi kami untuk memiliki paman master dari Departemen Kaisar Bayangan. Seorang lelaki tua di samping mereka tidak bisa menahan tawa. Ayo masuk. Masuk ke formasi dan mulai waspada. Saat ini, ketika rombongan memasuki jurang, mereka langsung membentuk formasi. Ada yang pandai berjaga-jaga, ada yang pandai bertahan, dan ada yang pandai menyerang jarak jauh. Itu jelas dan berbeda. Meskipun spesies abisal tahu cara menggunakan medan, dibandingkan dengan manusia, masih ada celah besar dalam kecerdasan dan koordinasi. Pengadilan Kekaisaran memiliki personel pendeteksi yang kuat yang telah membentuk formasi yang sempurna. Saat mereka bekerja sama, mereka seringkali mampu melawan spesies abisal yang kekuatannya 1,5 kali atau bahkan 2 kali lipat.
Ini juga alasan mengapa manusia secara bertahap menang. Weng, di antara 1.000 orang, telapak tangan seorang pria parubaya bergerak sedikit, mengirimkan pesan satu persatu. Kami memiliki target, jaraknya 1 jam dari kami. Kami akan bergegas dulu, mereka hanya memiliki prajurit level 9 yang abadi. Pada saat yang sama, di bagian tertentu dari jurang, Poison Nine melihat kepelat batu komunikasi di depannya, segera berkomunikasi dengan bawahannya. Pergi, ayo cepat. Auman mengaum. Dia meraung dengan marah dan segera terbang menuju titik cahaya di pelat batu komunikasi. Terbang dari bagian dalam abis untuk mencegah pertemuan dengan manusia lain. Poison 9 terus mengirimkan suaranya dan memerintahkan sekelompok spesies abis untuk memimpin dan terbang. Auman mengaum-mengaum. Rombongan spesies abis tidak ragu dan langsung mengikuti di belakang. Kecepatan mereka sangat cepat, di dalam jurang, beberapa ras paling banyak akan melolong dan tidak menyerang mereka. Poison 9 merespons, meminjam jalur dan dengan cepat mendekati target. Musuh memiliki 1050 orang, 1 level abadi 9,5 level 8,23 level 7. Mereka jauh lebih lemah dari kita, jangan biarkan satu pun pergi. Juga, salah satu dari mereka memiliki kita saudara, kita hanya akan berpura-pura membunuhnya. Poison 9 memerintahkan saat dia terbang. Anggota Departemen Racun segera menjawab. Kita masih 200 juta kem jauhnya, bersembunyi di balik meteorit di sekitarnya, jangan menampakkan diri. Poison 9 melihat bahwa mereka semakin dekat dan dekat, dia segera memerintahkan bawahannya dan spesies jurang. Melolong-melolong. Kelompok spesies abis meraung sebagai tanggapan, tidak berani melanggar perintah pemimpin mereka. Ayo pergi, kita akan memeriksa situasi di depan, jangan biarkan siapapun menemukan kita. Poison 9 berkata kepada 2 bawahan lainnya yang memiliki spesies jurang kaisar tingkat 9 yang abadi. Ya, keduanya mengangguk, segera semakin dekat. Bab 2733, dalam medan perang jurang yang intens. Semua orang berhati-hati, di depan kita adalah ras abis, ada 10 ras abis level 8 Unding Emperor, 600 Unding Emperor, sisa 300.000 atau lebih. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Saat Racun 9 dan yang lainnya mengintai ke depan, suara lelaki tua itu sampai ke telinga semua orang. Paman, kami telah menemukan ras abis di depan. Peringatkan lingkungan, semuanya bersiap-siap. Tanda seru. Mereka semua melaporkan dan memberi perintah, lebih dari 1000 kaisar abadi bersemangat. Di bagian paling depan, lebih dari 10 orang mengamati ras jurang di depan, mata mereka berkilauan. 3 balapan jurang maut level 8 yang abadi ada di tengah. 2 adalah 50 juta kem ke kanan. 5 adalah 60 juta kem ke kiri. Informasi datang silih berganti, grup mulai menyesuaikan formasi mereka. Ada beberapa benih yang waspada, mereka datang ke pihak kita, menyerang. Perintah menyerang diberikan, tim yang tertib segera bergerak maju, menyerang ke arah benih. Membunuh. Suara dingin datang dari lelaki tua tingkat 9 yang tidak mati di depan, dia menyerbu ke arah 5 benih jurang maut tingkat 8 di sebelah kiri. Kekuatan mengerikan segera menutupi mereka. Melolong. Sekelompok benih abis melihat kemunculan manusia yang tiba-tiba, mereka segera meraung dan menyerbu ke arah mereka. Binatang bodoh, kamu berani menyerang istana kekaisaran kita, mati. Pusat Kekuatan Pengadilan Kekaisaran segera melepaskan serangan yang menakutkan dan menyerang ras abisal. Dengan kekuatan mereka yang kuat, puluhan ribu ras abisal terbunuh dalam sekejap. Di bawah situasi pradeteksi dan di bawah tekanan kekuatan mereka, jauh lebih mudah bagi mereka untuk membunuh ras abisal. Ini juga alasan mengapa istana kekaisaran secara bertahap menang. Lagi pula, ras abisal tidak memiliki kecerdasan manusia. Itu sudah menjadi batas bagi mereka untuk dapat mengatur medan yang menguntungkan. Adapun deteksi mereka, efeknya tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Saya perkirakan mereka akan dapat membunuh semua benih abisal dalam 5 menit. Anda pergi ke belakang dan membuat persiapan untuk memotong rute pelarian mereka. Benih abisal tidak memiliki kemampuan deteksi yang kuat, tetapi anggota Departemen Pembuatan Obat melakukannya. Saat ini, anggota Poison 9 dan 2 dari Departemen Racun bersembunyi di balik meteorit, menyaksikan pertempuran dari jauh. Racun 9 dan yang lainnya semuanya adalah spesies jurang maut tingkat 9 yang bersifat parasit.
Dengan kemampuan investigasi tim di depan, mereka tidak bisa mendeteksi mereka sama sekali. Ya, seorang anggota Departemen Racun mengangguk dan segera terbang kembali, mengumpulkan sekelompok spesies abis untuk terbang. Setelah itu, Poison 9 memerintahkan anggota lain untuk mengintai sekeliling untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba untuk bertindak, tidak akan ada bala bantuan manusia. Jangan bersuara. Kalian masing-masing akan memimpin tim kecil untuk mengepung mereka dan memotong rute pelarian mereka. Sekelompok benih abisal terbang di atas. Poison 9 segera memerintahkan sekelompok lebih dari 6.000 anggota parasit. Auman mengaum. Sekelompok anggota parasit segera mengeluarkan raungan rendah sebagai tanggapan. Masing-masing memimpin sekelompok kecil benih abisal dan terbang ke depan kanan. Di depan, pertempuran berlanjut. Di belakang, anggota Departemen Racun memimpin benih abisal dan menganyam jaring besar. Mereka diam-diam menunggu kedatangan mereka. Mati. Seperti yang diharapkan oleh Racun 9, 5 menit kemudian, semua benih abisal terbunuh. Hahaha, sekelompok binatang buas, mereka masih ingin bertarung dengan kita. Seorang ahli tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan penuh semangat. Paman bela diri, hanya selusin yang terluka parah, tidak ada satupun yang mati, kemenangan besar. Seorang pria parubaya melaporkan dengan gembira. Baiklah, singkirkan semua mayat benih abisal, kita akan kembali dan beristirahat selama beberapa hari sebelum kembali. Pria tua terkemuka itu juga berkata dengan suasana hati yang baik. Ya, anggota kelompok lainnya segera mengangguk dengan semangat dan menyimpan semua rampasan perang dengan senyum di wajah mereka. Kembali, teriakan terdengar, dan kelompok 1.000 orang terbang keluar dari abis dengan senyuman di wajah mereka. Dibandingkan saat mereka tiba, mereka sekarang jauh lebih santai. Bahkan formasi mereka agak longgar. Orang tua yang memimpin tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak bertarung lama, dan tidak akan ada bahaya dalam perjalanan pulang. Tidak baik, hati-hati. Kelompok itu terbang keluar. Setelah terbang beberapa ratus kilometer, leluhur tua yang memimpin tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Firasat buruk datang, dan ekspresinya berubah drastis. Dia langsung meraung keras. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, begitu dia selesai berbicara, raungan terdengar. Benih jurang dengan cepat keluar dari belakang meteorit di sekitarnya. Pemimpin, Poison 9 dan dua lainnya terkunci pada pria tua di tengah, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Ada penyergapan benih abisal. Bagaimana ini mungkin? Mengapa mereka tiba-tiba menyergap sekeliling? Hati-hati. Pada saat ini, ekspresi para ahli dari Istana Kekaisaran berubah drastis, dan mereka segera mengambil senjata di tangan mereka. Auman mengaum. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, benih abisal yang menutupi langit dan menutupi bumi telah terisi. Sial, spesies jurang ini sangat kuat, kita tidak bisa melawan mereka, larilah. Orang tua terkemuka merasakan kekuatan mengerikan dari Racun 9 dan yang lainnya dan segera berteriak. 3 spesies jurang maut level 9 yang abadi sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Terlebih lagi, dari akal sehatnya, ada total 15 spesies level 8 yang abadi dalam kelompok ini, benar-benar menghancurkan mereka. Setidaknya 3 kali kekuatan mereka. Ini membuatnya sangat ketakutan. Bagaimana kelompok spesies abis ini tiba-tiba datang ke belakang dan menyergap mereka di sini? Spesies abis tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka tidak punya pilihan selain percaya. Melolong melolong melolong. Poison 9 dan yang lainnya terkunci pada prajurit level 9 yang abadi ini. Melihat dia ingin melarikan diri, cakar tajam mereka mencakar dia. Dalam hal koordinasi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan spesies jurang lainnya. Sialan, mereka benar-benar menyegel semua posisiku. 3 spesies jurang ini sering bekerja sama untuk bertarung. Melihat 3 spesies jurang yang menyegelnya, hatinya tenggelam. Ekspresi jelek muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia dalam masalah kali ini, masalah besar. Tidak bagus, ada terlalu banyak spesies jurang, kekuatan pihak lain terlalu kuat, ada ribuan kaisar tingkat abadi. Mereka sebenarnya memiliki lebih dari selusin benih jurang kaisar level 8 yang abadi, selamatkan aku. Pada saat ini, suara panik datang dari samping, membuat hati lelaki tua itu tenggelam. Sudah berakhir. Kali ini, tidak hanya sulit baginya untuk melarikan diri,
mereka semua bisa dihancurkan. Melolong. Melolong. Raungan marah Poison 9 bergema, ketiganya mengelilingi lelaki tua itu dan menyerang dengan ganas. Beberapa ahli istana kekaisaran sudah mati di bawah. Hanya masalah waktu sebelum pertempuran ini memusnahkan mereka semua. Revenge of the Dragon Palace juga telah resmi dimulai. Bab 2734-2734 Medan Perang Abis yang Tragis. Pertempuran berlangsung selama setengah jam. Hasilnya tidak mengherankan, meskipun lebih dari 100.000 benih jurang mati, istana kekaisaran tidak meninggalkan satupun. Setengah jam terlalu lama, kekuatan kita 3 kali lipat dari musuh, namun kita masih butuh waktu setengah jam untuk membunuh mereka. Kita perlu meninjau ini, keuntungan kita adalah serangan diam-diam, sambil memastikan kemenangan, kita dapat membiarkan mata-mata kita di dalam pengadilan kaisar untuk dengan sengaja memaksa level 9 tanpa henti untuk mundur ke sisi kaisar, dan kemudian meluncurkan serangan menyelinap. Jika itu masalahnya, berurusan dengan level 9 yang abadi seharusnya 10 kali lebih cepat. Tanda seru tanda seru. Setelah pertempuran berakhir, Poison 9 berdiri sambil bergumam. Bos ketiga, semua mayat sudah dikumpulkan. Dari kelompok mereka, kami bahkan mendapatkan cukup banyak mayat benih abisal dan banyak harta karun. Pada saat ini, seorang anggota Departemen Racun terbang dan tersenyum pada Poison 9. Itu tidak buruk, membunuh mereka akan memberi kita 2 bagian dari hasil panen. Poison 9 mengungkapkan senyum di wajahnya. Ayo pergi. Sebelum saudara Mosa dan yang lainnya menghubungi kami, ayo pergi dan berburu beberapa benih abisal untuk menambah kekuatan suku kami. Saat dia berbicara, dia memimpin kelompok benih abisal dan segera pergi. Raja Naga, tim pertama telah ditangani dengan racun 9 dan sisanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Di suatu tempat di depan pintu masuk abis, Mosa menerima pesan dari racun 9 dan berkata dengan senyum di wajahnya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saat ini, dia seperti bos besar dalam kegelapan, menyaksikan bawahannya memburu segalanya. Dia tersenyum lembut. Selanjutnya, ketika benih abisal memperoleh kecerdasan, dan ketika istana kekaisaran memiliki garis gelap benih abisal. Ketika para ahli istana kekaisaran semuanya tidak tahu apa-apa, dan ketika mereka memasuki wilayah benih jurang. Semuanya akan menciptakan medan perang jurang yang tragis. Menurut beberapa berita, banyak pembangkit tenaga listrik telah mati di jurang bulan ini. Saya mendengar bahwa setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Memang, banyak pembangkit tenaga listrik telah mati. Mungkinkah benih abisal yang kuat telah muncul di abis bulan ini? Sebulan telah berlalu. Mereka yang berada di garis depan istana kekaisaran dan Ai panik beberapa hari ini. Selama kurun waktu tersebut, jumlah orang yang meninggal tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Jumlah kematian ini adalah sesuatu yang bahkan bisa dirasakan oleh beberapa ahli, penatua, dan diaken di dalam istana kekaisaran. Beberapa klan dan divisi tidak melihat satu orang pun selama beberapa hari. Mereka memasuki abis dan tidak pernah kembali. Ini membuat banyak ahli sangat ketakutan. Dengan tingkat kematian yang begitu tinggi, siapa yang berani memasuki jurang maut? Beberapa ahli yang datang ke istana kekaisaran untuk melakukan perbuatan baik telah berhenti memasuki jurang setelah melihat beberapa perubahan. Ini membuat situasi di medan perang semakin tegang dan berbahaya. Semuanya, bagaimana situasi di abis baru-baru ini? Pada saat itu, di dalam aula utama planet, orang tua perlahan muncul. Yang terakhir memegang tongkat dan berambut putih serta berjanggut panjang. Kami belum menemukan apapun tentang situasi di jurang maut, tetapi selama sebulan terakhir, lebih dari 10 tim dari istana kekaisaran kami telah masuk dan tidak pernah keluar. Lebih dari 15.000 kaisar abadi mungkin telah meninggal di sana. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi serius, mengerutkan kening. Berapa banyak penatua yang hilang? Pria tua dengan tongkat itu bertanya. 11,11 penatua telah jatuh. Tingkat kematian terlalu tinggi akhir-akhir ini, situasinya semakin mendesak. Pria tua yang menjawab menggelengkan kepalanya, sedikit mengernyit. Jurang di sini tidak memiliki masalah, medan perang Ping Yi akan meletus, kita harus menstabilkan tempat ini terlebih dahulu. Pria tua dengan tongkat itu berkata dengan suara yang dalam. Saya pribadi akan pergi dan memeriksanya dalam 2 hari ke depan. Seorang lelaki tua berkata.
Kalian harus menstabilkan keadaan di sini. Kerajaan surgawi kerajaan dingin malam akan segera dibuka. Kami orang tua akan masuk dan melihat-lihat. Pria tua dengan tongkat itu berkata, Paman Buyut, jangan khawatir tentang mengejar peluang. Serahkan tempat ini kepada kami. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Baiklah. Pria tua dengan tongkat itu mengangguk sambil tersenyum dan menghilang. Di sekitar mereka, setengah dari lelaki tua itu mengikutinya dan menghilang. Segera, hanya ada 5 orang di aula. Sudah waktunya untuk menyelidiki situasi di jurang. Murid-murid kami telah banyak jatuh selama periode waktu ini. Pria tua terkemuka di antara kelima orang itu berkata. Besok saya cek lagi. Seorang tetua di sebelah kiri berkata. Aku akan mengikuti di belakang tim untuk melihat apakah ada spesies jurang khusus. Seorang penatua di sebelah kanan juga berkata. Bagus, kita harus menstabilkan sisi ini. Kalau tidak, akan lebih sulit lagi jika perang di Pinggi meletus. Mereka mengangguk dan perlahan menghilang. Raja Naga, panen kali ini lumayan. Kami telah memperoleh total 15 mayat King level 9 yang abadi. 11 dari mereka adalah sesepuh istana kekaisaran. Di pintu masuk abis, Poison Nine dan yang lainnya bertemu dengan Wang Xian dan berbicara dengan penuh semangat. Kali ini, racun 9 dan sisanya telah tinggal di abis selama sebulan. Setelah panen sebulan, mereka telah memperoleh lebih dari 20.000 mayat tingkat Raja Abadi. Kebanyakan dari mereka adalah mayat dari pusat kekuatan Istana Kekaisaran. Bos Raja Naga, kenapa kamu tidak meningkatkan kekuatanku? Mosa menggosok tangannya dan berkata pada Wang Xian sambil tersenyum. Tentu, Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah kamu meningkatkan kekuatanmu, kamu bisa memasuki abis dan membiarkan racun 9 berurusan dengan parasit istana kekaisaran. Dia menambahkan, aku tahu. Mosa mengangguk dan melihat racun 9. Untuk saat ini, kalian semua harus berhenti. Tunggu sampai kekuatanku menembus sebelum mengambil tindakan. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Xian, Mosa, dan yang lainnya telah memperhatikan situasi di pihak istana kekaisaran. Pada saat yang sama, mereka memperhatikan beberapa informasi tentang AI. Pengadilan kekaisaran telah kehilangan begitu banyak ahli dalam sebulan terakhir sehingga menyebabkan kepanikan. Banyak pusat kekuatan istana kekaisaran melaporkan masalah ini kepada para tetua dan wali. Mereka bisa menebak bahwa istana kekaisaran pasti akan bereaksi terhadap hal ini. Paling tidak, mereka akan mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi Puncak untuk menyelidiki. Ini membutuhkan spesies naga bertanduk racun yang memasuki jurang untuk memiliki eksistensi tingkat Raja Abadi Puncak. Jika tidak, akan sangat mudah terjadi masalah. Ya, Poison 9 menganggukkan kepalanya. Weng. Pada saat ini, batu komunikasi Wang Xian bergetar. Ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Baki, dia menyipitkan matanya. Negeri Dewa Kaisar Dewa Dingin Malam akan segera dibuka. Dia bergumam ketika dia melihat pesan ini. God Emperor Nightcold adalah kekosongan Kaisar Dewa dari ratusan juta tahun yang lalu. Pulau Dingin Malam saat ini dinamai menurut God Emperor Nightcold. Pada saat yang sama, para anggota ras malam juga merupakan keturunan dari God Emperor Nightcold. Bab 2735, pencuri hebat yang dia kenal. Negara Dewa Kaisar Yeleng adalah harta paling berharga dari perlombaan malam. Tidak ada yang bisa memasuki pusat negara dewa. Negara dewa akan dibuka setiap 100.000 tahun sekali. Dikatakan bahwa siapapun yang bisa memasuki negara dewa akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar dewa yang kosong dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Setiap kali dibuka, sebagai faksi terkuat di Imperial Starfield, Istana Kekaisaran secara alami akan mengirim para ahli untuk masuk. Perlombaan malam tidak memiliki cara untuk berurusan dengan para ahli dari Istana Kekaisaran. Mereka mungkin juga menjilat Istana Kekaisaran dan menyambut mereka untuk mencari peluang. Perlombaan malam itu sangat bijaksana. Ini juga menghasilkan hubungan yang baik antara balapan malam dan Istana Kekaisaran. Tanda seru. Kali ini, Kerajaan Surgawi Kaisar Yeleng dibuka sekali lagi. Para ahli di puncak alam Raja Abadi di Istana Kekaisaran memenuhi syarat untuk masuk. Pada saat yang sama, kedua leluhur sekte besar Cakrawala Dunia juga memenuhi syarat. Kerajaan yang tersisa dari Void God Emperor. Ini bukan kesempatan kecil.
Wang Xian bergumam. Sayang sekali Istana Naga tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Orang-orang dari klan malam dan Istana Kekaisaran juga tidak bisa membiarkan orang-orang dari Istana Naga masuk. Terus tingkatkan. Sumber daya ini akan memungkinkan Istana Naga menerima dorongan besar sekali lagi. Dia berpikir sendiri. Mosa mampu naik menjadi Raja Abadi tahap puncak. Bersama dengan 8 titik Heaven Array Aokitian dan mesin naga, Istana Naga dapat dianggap memiliki 5 ahli Raja Abadi tingkat puncak. Bersamaan dengan formasi langit yang mampu menghadapi beberapa di level yang sama, Istana Naga dapat menghadapi 10 pejuang abadi puncak. Tentu saja, ini harus dilakukan sebelumnya. Sedangkan untuk petarung tingkat 9 Raja Dewa, Departemen Racun bisa mencapai 14 setelah peningkatan ini. Selain mereka, Istana Naga memiliki 30 petarung level 9 yang abadi. 44 petarung level 9. Kekuatan ini sangat kuat. Dalam setengah bulan berikutnya, semua anggota Departemen Pembuatan Racun terdiam. Selain anggota Istana Kekaisaran yang menggunakan beberapa tokoh berpangkat lebih tinggi, tidak ada keuntungan lain. Namun, Wang Xian masih agak puas dengan kurangnya keuntungan. Dengan perbaikan baru-baru ini dari Departemen Pembuat Racun, jumlah pembangkit tenaga listrik level 8 yang abadi telah meningkat lebih dari 100. Dalam setengah bulan terakhir, naga bertanduk racun telah melintahkan lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat 8 yang tidak dapat mati dari Istana Kekaisaran. Prajurit level 8 dianggap sebagai eksekutor di Istana Kekaisaran, mereka dianggap prajurit tingkat menengah hingga tinggi. Apa yang terjadi? Tidak ada yang istimewa tentang Istana Kekaisaran. Mengapa mereka tiba-tiba kehilangan begitu banyak orang bulan lalu? Dan dalam setengah bulan ini, kedua tetua Istana Kekaisaran telah menyelidiki beberapa kali, tetapi tidak ada hasil. Situasi seperti itu membuat beberapa penjaga Istana Kekaisaran mengerutkan kening. Itu akan baik-baik saja jika terjadi kecelakaan bulan lalu, tetapi jika itu bukan kecelakaan, itu akan berbahaya. Itu berarti sepasang mata memperhatikan mereka. Mari kita amati secara rahasia selama beberapa hari lagi. Beberapa penjaga tidak bisa terus menjelajahi jurang maut. Mereka sering memasuki jurang, yang akan menarik perhatian spesies jurang puncak di jurang. Setelah dikunci oleh beberapa biji jurang raja yang paling kuat, mereka semua berada dalam bahaya besar. Jie, Dewa Abadi King Peak. Saat ini, terletak di Istana Naga, wajah Mosa bersemangat melayang di langit kolam naga, bersemangat mengaum. Pergilah, akan lebih aman bagimu untuk pergi ke abis saat kamu lebih kuat. Wang Xian berkata kepada Mosa dengan senyum di wajahnya. Selama setengah bulan ini, Wang Xian kembali ke Istana Naga. Baiklah, Raja Naga. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membentuk suku besar dengan puluhan juta biji jurang di abis. Kata Mosa sambil tersenyum. Kekuatan Raja Abadi Puncak berada di puncaknya di medan perang abis. Jika dia dapat menemukan peluang untuk menjadi parasit benih jurang maut, dia akan mampu mengendalikan suku besar dengan puluhan juta atau bahkan ratusan juta benih jurang. Tidak mudah untuk memparasiti benih abisal tingkat Raja Abadi tingkat puncak. Kami juga harus memperhatikan apakah tingkat benih abisal ini akan menarik perhatian benih abisal tingkat kaisar. Wang Xian berkata dengan lemah. Jangan khawatir, Raja Naga. Saya akan mempertimbangkannya. Mosa menganggukkan kepalanya. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia dan 9.000 anggota Departemen Pembuatan Racun segera terbang menuju medan pertempuran Istana Kekaisaran. Di seluruh Istana Naga, Perdana Menteri Gui, Heaven Array, dan Baki dan Mosa adalah orang-orang yang paling nyaman dengannya. Dalam hal kelicikan dan berbahaya, Heaven Array bahkan mungkin tidak sebagus Baki dan Mosa. Kedua orang ini bisa dikatakan penjahat murni. Jika Istana Naga tidak memiliki Wang Xian untuk menahan mereka, mereka mungkin akan menjadi penjahat dan penjahat di langit berbintang alam semesta. Anggota Departemen Pembuatan Racun memasuki sarang induk sementara susunan surga Wang Xian dan Mosa diangkut melalui formasi teleportasi. Ledakan, 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 keke, kalian semua sampah dari Istana Kekaisaran, tunggu saja kematianmu. Keke, cepat atau lambat, kami akan memusnahkan kalian semua. Ketika Wang Xian dan yang lainnya keluar dari planet teleportasi di garis depan, terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Wang Xian dan yang lainnya tertegun sejenak. Mereka menyadari bahwa planet di bawah mereka retak perlahan.
Mereka bergerak dan dengan cepat mengelak ke samping. Setelah itu, sebuah suara yang penuh dengan ejekan terdengar. Setelah mendengar suara ini, semua orang di planet sekitarnya sedikit terkejut. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Kamu mencari kematian. Kamu berani mencuri dari istana kekaisaran kami. Tetaplah di sini. Saat ini, dua suara penuh amarah datang dari sebuah planet. Dalam sekejap, 5 sosok besar terbang keluar dan menyerang dari jauh. TSK, kamu pikir kamu bisa menahanku di sini? Balas dendam kami baru saja dimulai. Pengadilan kekaisaran, tunggu kehancuran. Bayar mahal untuk semua yang telah Anda lakukan. Suara mengejek terus datang dari jauh, diikuti oleh suara yang semakin jauh. 5 pelindung istana kekaisaran meninggalkan jejak dengan kekuatan yang menakutkan dan mengejar mereka. Demon, ada apa? Mencuri harta istana kekaisaran. Apakah itu sengit? Siapa pahlawan ini? Dia pasti teman yang baik. Mosa, yang berada di sampingnya, mendengar nada arogan dari suara itu dan berkata dengan ekspresi terkejut. Siapa di seluruh medan bintang kekaisaran yang berani mencuri harta istana kekaisaran di bawah perlindungan 5 penjaga istana kekaisaran? Suara ini dan aura ini melayang di langit, mata Wang Xian berkedip saat dia melihat ke arah di mana suara itu menghilang. Dia sedikit mengernyit. Suara ini, nada ini, dan aura samar yang tersisa memberinya perasaan yang sangat familiar. Dia ingat bahwa ketika dia berada di medan bintang yang tak terbatas, ada seseorang yang mencuri harta petir abadi. Pada saat itu, penguasa petir sangat marah. Dan aura ini membuat Wang Xian memiliki aura asal yang dekat dengannya. Seolah-olah aura ini berasal dari tubuhnya sendiri. Apakah itu dia? Saat itu, dari 9 jiwa naga di bumi, 8 di antaranya telah diperolehnya. Hanya satu dari mereka yang berada di luar. Dia juga satu-satunya yang mendapatkan jiwa naga bumi, Putra Langit. Bab 2736 seseorang akan menjadi dewa. Suara yang familiar dan aura yang familiar. Putra Naga Bumi bisa dikatakan sebagai putra sejati Dewa Naga. Fakta bahwa dia dapat berselisih dengan 5 Raja Abadi tahap puncak berarti dia telah sepenuhnya menjadi Dewa Naga Bumi. Putra Naga Bumi ada di sini. Mungkinkah itu terkait dengan King Yue dan yang lainnya? Wang Xian mengingat kata-kata dari suara itu dan bergumam. Balas dendam kita baru saja dimulai. Tanda seru. Balas dendam Putra Naga Bumi. Balas dendam siapa lagi? Siapa orang itu? Dia benar-benar menjarah semua harta di Merit Exchange Hall. Saya mendengar bahwa cincin interspatial yang digunakan untuk menyimpan mayat benih jurang telah dicuri oleh orang itu. Dari siapa orang itu? Beraninya dia melakukan hal gila seperti itu. Beraninya dia merebut harta istana kekaisaran di sini. Mendesis. Seorang prajurit kaisar yang abadi, orang itu adalah kaisar yang abadi, apakah dia memiliki dendam dengan istana kekaisaran? Toko pertukaran jasa memiliki banyak harta, terutama mayat benih jurang, entah berapa hari yang telah mereka kumpulkan. Saat ini, sekeliling dipenuhi dengan diskusi yang mengejutkan. Seseorang berani merampok istana kekaisaran, ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Pengadilan kekaisaran yang megah telah berdiri di Emperor Starfield selama ratusan juta tahun. Itu telah mendominasi bidang bintang kaisar selama ratusan juta tahun. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di seluruh langit berbintang yang gemerlap. Sebenarnya ada seseorang yang berani datang ke sini dan membuat masalah bagi faksi yang diawasi oleh Void God Emperor. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan istana kekaisaran. Orang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ini. Seluruh planet teleportasi telah dihancurkan. Semua ruang pertukaran jasa di atasnya telah dirampok. Ini benar-benar bakat. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa seluruh planet telah retak terbuka. Aula satu demi satu telah dihancurkan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia memang berbakat. Mosa, yang berada di samping, juga sedikit terkesan. Tingkat pencurian ini sangat kuat. Ayo pergi. Mari terus menambahkan kebahagiaan ke istana kekaisaran. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia terbang langsung ke jurang. Mosa dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Sialan, orang sialan itu. Semua benih jurang yang telah dikumpulkan istana kekaisaran kita selama 2 bulan terakhir telah dicuri oleh orang itu. Di depan langit berbintang,
seorang lelaki tua yang tidak disebutkan namanya berdiri di Void saat dia meraung dengan ekspresi yang sangat malu. Sudah lama sejak mereka marah seperti ini. Bahkan selama Battle of the Abyss, bahkan setengah bulan yang lalu ketika sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran hilang di jurang maut, mereka tidak semarah ini. Kali ini, mereka benar-benar marah. Pertama, itu karena seseorang memprovokasi pengadilan kekaisaran mereka. Kedua, kerugian kali ini terlalu besar. Di planet teleportasi, semua benih abisal yang telah diburu oleh pembangkit tenaga listrik selama 2 bulan terakhir dikumpulkan. Setelah mereka bertukar jasa, mayat benih abisal ditempatkan di sana. Menurut pendapat mereka, apakah masih ada yang berani datang ke Istana Kekaisaran untuk menimbulkan masalah? Tidak ada. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mencuri semua mayat benih jurang hari ini. Selain itu, ada juga sejumlah besar pil obat dan harta karun lainnya. Hilangnya barang-barang ini bahkan akan menyebabkan Istana Kekaisaran mereka merasa sakit hati. Jika leluhur agung Kaisar Dewa mereka tahu, dia pasti akan sangat marah. Itu orang dari benih abisal tipe raksasa. Saya tidak berharap dia menyeberang sejauh itu untuk datang ke pihak kita. Brengsek. Setengah bulan yang lalu, para ahli Istana Kekaisaran kami menderita begitu banyak korban. Pasti dia yang melakukannya. Seorang lelaki tua berkata dengan niat membunuh. Benih jurang jenis binatang buas besar itu adalah kesalahan terbesar yang dibuat pengadilan kaisar kami saat itu, dan juga kelalaian terbesar kami. Namun tak lama, kami pasti akan memusnahkan mereka semua. Seorang lelaki tua meraung dengan niat membunuh. Ayo kembali, kali ini kelalaian kita. Mata seorang lelaki tua berbinar saat dia berkata, berbalik dan terbang menuju garis depan medan perang abis pengadilan kaisar. 4 orang lainnya mengikuti di belakang tanpa daya. Anak-anak kecil, ikuti aku. Kali ini, saya ingin menjadi parasit Dewa Abadi King Abyss Seed tingkat puncak. Selanjutnya, saksikan penampilan saya. Di depan Abyss, Mosa memimpin lebih dari 8.000 bawahan ke dalam Abyss dengan wajah penuh semangat juang. Wang Xian menyaksikan diam-diam dari belakang. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang masih kaget karena Istana Kekaisaran dirampok. Ai sedang mendiskusikan masalah ini. Situasi di Abyss jauh lebih tenang. Yang membuat Wang Xian penasaran adalah bahwa Istana Kekaisaran telah merilis sebuah berita. Setengah bulan yang lalu, sejumlah besar murid di Abyss telah meninggal. Itu terkait dengan orang yang mencuri harta Istana Kekaisaran. Ketika Wang Xian melihat berita ini, dia sedikit terkejut. Wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak berharap pengadilan kekaisaran menyalahkan putra naga bumi surga untuk ini. Namun, berdasarkan situasi saat ini, hanya putra naga bumi langit yang memiliki motif seperti itu. Siapa yang mengira bahwa akan ada keberadaan seperti Departemen Pembuatan Racun Istana Naga? Adalah baik untuk menyalahkan putra naga bumi surga. Dia tersenyum lembut dan duduk dengan mantap di depan pintu masuk Abyss. Dia melihat informasi tentang Ai dan berkomunikasi dengan Vian Ki dan yang lainnya dari waktu ke waktu. Saat ini, 8 Ki adalah master sekte dari sekte besar akhir dunia. Tidak banyak yang terjadi. Selanjutnya, setengah bulan yang lalu, 2 leluhur dari sekte margin dunia telah pergi ke Pulau Malam yang dingin untuk memasuki Dewa Kaisar Negara Dewa, dan 8 poin adalah bosnya. Dia bahkan bisa menghancurkan sekte margin dunia kapanpun dia mau. Namun, 2 leluhur dari sekte margin dunia belum dibunuh, dan 8 poin belum menghancurkan murid dan pakar sekte margin dunia yang tersisa. Waktu berlalu hari demi hari, dan Mosa, dalam kata-katanya, berkembang dengan buruk. Mereka memimpin bawahan mereka ke ras besar Abyss, seluruh ras mendekati 100 juta spesies jurang, dipimpin oleh Dewa Raja yang abadi. Dia sedang memikirkan cara untuk memparasiti Raja Dewa yang abadi ini. Menurut rencananya, perlu beberapa waktu sebelum dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Raja Dewa Puncak ini, dan menemukan kesempatan untuk menggunakan racun untuk melukainya. Setelah dia terluka parah, dia berhasil menjadi parasit dan menggunakan cairan vitalitas untuk pulih ke puncaknya. Ini adalah rencana Mosa. Wang Xian tidak mendesaknya. Begitu dia menjadi parasit spesies Abyss Raja Dewa tahap puncak, akan jauh lebih nyaman baginya untuk membunuh spesies jurang atau pusat kekuatan Istana Kekaisaran. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Ledakan, ledakan, ledakan.
Kamu adalah keturunanku. Anda memenuhi syarat untuk mewarisi mantel saya. Setengah bulan kemudian, di Cold Night Island. Di tengah Cold Night Island, terdapat medan hujan yang mencakup radius miliaran kilometer. Daerah ini diguyur hujan sepanjang tahun. Hujan deras dan deras telah turun selama ratusan juta tahun. Dan saat ini, di tengah-tengah Rainfield, ada sebuah istana abu-abu yang berdiri di tengahnya. Seluruh istana memiliki 81 aula samping, dan aula tengah berukuran sekitar 10.000 kilometer. Istana itu tidak terlalu besar di seluruh wilayah hujan, tetapi pada saat ini, ia memancarkan pancaran cahaya surgawi yang tak tertandingi. Kerajaan surgawi, yang diam beberapa saat yang lalu, perlahan memancarkan kilau pada saat ini. Air hujan di sekitarnya juga perlahan berubah menjadi kabut hujan, menjadi kabur. Pada saat ini, sebuah suara yang penuh dengan tekanan, seperti suara 9 langit, bergema di seluruh wilayah. Saat mereka mendengar suara ini, tubuh jutaan orang di sekitar wilayah hujan bergetar. Seseorang akan mewarisi jubah Kaisar Dewa, dan Kaisar Dewa akan lahir. Bab 2737-2737. Seseorang akan menjadi kaisar. Kamu adalah keturunanku. Apakah Anda memiliki hak untuk mewarisi jubah Kaisar Dewa ini? Ini berarti ras malam kita akan memiliki Kaisar Dewa. Hahaha, Tianxing balapan malam kita. Hahaha, ras malam kita memiliki Kaisar Dewa. Saya bertanya-tanya leluhur mana yang mendapatkan jubah leluhur Yeleng. Petik 2. Itu bagus, itu bagus. Perlombaan malam kami dapat membangun kembali kejayaannya. Dewa Kaisar, batal Dewa Kaisar. Setiap pembukaan kerajaan Dewa Kaisar Surgawi di wilayah hujan sekitarnya adalah masalah penting untuk seluruh balapan malam. Mereka berdoa agar leluhur bisa mendapatkan mantel itu dan mendapatkan kembali kejayaannya. Tanda seru. Kali ini, seorang leluhur akhirnya berhasil. Weng. Saat ini, area di depan mereka bergetar. Pintu istana di langit di atas kerajaan dewa tiba-tiba terbuka perlahan. Lebih dari 10 sosok terbang keluar dari dalam. Selamat untuk klan malam. Patriark Ye Yuan telah memperoleh warisan dan mewarisi warisan mendiang kaisar. Sekelompok orang terbang keluar. Beberapa pelindung istana kekaisaran memberi selamat kepada mereka. Hahaha, kakak telah mewarisi warisannya. Klan malam kami akhirnya melahirkan ahli kaisar surgawi lainnya. Di antara lebih dari 10 orang yang terbang, seorang tetua berteriak dengan wajah memerah. Selamat, Patriark, karena mewarisi jubah dan menjadi seorang kaisar. Selamat, Patriark, karena mewarisi jubah dan menjadi seorang kaisar. Jutaan orang di sekitarnya segera berlutut ke arah bangsa Void God dan berteriak dengan penuh semangat. Hahaha, hari ini, aku mewarisi jubah leluhur dan memulihkan kekuatan ras malam. Pada saat yang sama, saya juga berterima kasih kepada Istana Kekaisaran karena telah merawat saya. Di masa depan, Istana Kekaisaran akan menjadi sekutu terbaik dalam balapan malam. Saya bisa mendapatkan warisan leluhur saya kali ini berkat dukungan penuh dari 2 leluhur dari Sekte Besar Akhir Surga. Mulai sekarang, Sekte Besar Ujung Surga akan menjadi teman paling setia klan malam kita. Masalah akhir surga akan menjadi masalah klan malam kita. Kalian semua, patuhi perintahku. Pada saat ini, sebuah suara besar datang dari istana tertinggi kerajaan surgawi. Saat suaranya memudar, kedua tetua itu terbang keluar. Keduanya sama-sama dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Keduanya sangat beruntung bisa memasuki kerajaan surgawi Kaisar Dewa kali ini dan telah berjalan sampai akhir. Namun, mereka telah membantu leluhur ras malam mendapatkan tahta. Selain itu, mereka telah sepakat bahwa perlombaan malam akan membantu agama besar cakrawala dunia mereka melakukan sesuatu. Leluhur ras malam itu, Ye Yuan, secara alami sangat bersemangat sehingga dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia langsung berjanji bahwa balapan malam dan agama besar cakrawala dunia akan menjadi sahabatnya dan bahwa masalah cakrawala dunia akan menjadi urusannya di masa depan. Untuk bisa mendapatkan janji Kaisar Dewa yang hampa, perjalanan ini akan menjadi keuntungan besar. Di masa depan, di seluruh Emperor Starfield, agama besar margin dunia mereka berada di urutan kedua setelah perlombaan malam Istana Kekaisaran. Kebangkitan margin dunia agama besar sudah dekat. Kalian semua, patuhi. Semua orang dari balapan malam segera merespons dengan keras. Kelahiran Kaisar Dewa yang kosong,
semua anggota ras malam tahu apa artinya ini. Mereka secara alami mengikuti perintah leluhur tua 100%. Setelah saya memasuki kultivasi tertutup selama beberapa bulan, saya akan mengangkat Void God Nation. Setelah suara terakhir datang dari istana, pintu istana perlahan tertutup. Selamat kepada semua orang dari balapan malam. Kami akan mengambil cuti kami. Ketika God Emperor Day and Night Abyss mengangkat bangsa dewa yang kosong, leluhur agung kami akan datang untuk memberi selamat kepada Anda. Kelompok pelindung istana kekaisaran menangkupkan tangan mereka pada malam leluhur ras sebelum pergi. Penjaga pengadilan kekaisaran, berhati-hatilah. Beberapa leluhur klan malam menangkupkan tangan mereka dengan senyum di wajah mereka. Dua anggota sekte besar margin dunia, kakak laki-laki saya dapat mewarisi warisan leluhur kita kali ini. Terima kasih untuk bantuannya. Di masa depan, sekte besar margin dunia akan menjadi dermawan klan malam kita. Setelah penjaga istana kekaisaran pergi, beberapa leluhur klan malam segera melihat kedua leluhur dari sekte besar margin dunia yang telah menghilang di depan kerajaan surgawi. Mereka berbicara dengan sangat sopan dan hangat. Mereka juga tahu bahwa alasan Ye Yuan bisa menjadi kaisar dewa kali ini adalah karena bantuan keduanya. Ye Yuan secara alami akan membayar mereka, dan begitu juga balapan malam mereka. Mantel nenek moyang ras malam hanya bisa diwarisi oleh anggota ras malam. Kami hanya membantu sedikit. Kedua leluhur margin dunia menjawab dengan sopan. Haha, klan malam kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kaisar dewa kami juga mengatakan bahwa masalah Anda akan menjadi masalah kami di masa depan. Klan malam kami tahu bahwa beberapa hal kecil telah terjadi di dunia mengakhiri sekte besar. Jangan khawatir, klan malam kami akan membantumu menyelesaikannya. Nenek moyang klan malam berkata dengan senyum dan ekspresi santai. Terima kasih, semuanya dari klan malam. Ketika World Margin Patriarch dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengepalkan tangan dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Hahaha, kita harus berterima kasih kepada kalian berdua. Semua orang dari klan malam tertawa keras. Ayah, kakek, Patriarch akan menjadi kaisar dewa. Itu bagus, itu bagus. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan dengan bersemangat dan berkata kepada Patriarch klan malam saat ini dan yang lainnya. Haha, benar, kaisar muda. Setelah leluhur Anda mengangkat negara dewa yang kosong, saya akan meminta leluhur untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Kaisar dewa memiliki cara yang tak terduga, dan mereka dapat langsung mengangkatmu ke alam raja dewa yang tidak mati. Pemimpin klan malam tersenyum dan menepuk kepala pemuda itu. Kaisar muda Ye adalah anak pertama yang dia inginkan setelah menerobos ke puncak alam raja dewa yang abadi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah putra seorang lelaki tua, dan dia sangat menyayanginya. Kali ini, itu adalah terobosan leluhur langsungnya. Posisinya dan posisi putranya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ya, terima kasih ayah. Mata yang Emperor Ye mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan leluhurnya menjadi kaisar dewa, posisinya akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Di masa lalu, jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah tuan muda dari klan malam, dengan status bangsawan, beberapa prajurit dan murid istana kekaisaran dapat sepenuhnya mengabaikannya, bahkan menyinggung perasaannya bukanlah masalah besar. Para ahli dari sekte besar lainnya juga bisa sepenuhnya mengabaikannya. Tapi sekarang berbeda, leluhurnya adalah kaisar surgawi. Sekarang, selain putra kaisar surgawi dan para ahli istana kekaisaran, semua orang di seluruh bidang bintang kekaisaran memberinya wajah. Pemimpin sekte besar, nenek moyang sekte besar, dia harus sopan saat bertemu dengannya. Raja Naga dari Istana Naga. Pada saat ini, pandangan gelap melintas di matanya. Belum lama ini, dialah yang memaksanya untuk berlutut dan mempermalukannya, dendam ini. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melihat Patriarch Horizon dan yang lainnya sambil tersenyum. Sekte tertinggi memiliki dendam terhadap Istana Naga, dan dia juga memiliki dendam terhadap Istana Naga. Aku ingin Raja Naga berlutut di depanku dan memohon belas kasihan. Dan permaisuri bintang kaisar. Kaisar muda Ye berpikir sendiri. Berita tentang domain hujan di Pulau Malam yang dingin tidak segera diumumkan. Klan Ye saat ini, Ye Yuan, belum benar-benar melangkah ke ranah Dewa Langit. Dia masih membutuhkan waktu untuk menyerapnya. Ketika mereka benar-benar bermusuhan, inilah saatnya bagi dunia untuk merayakannya.
Wang Xian tidak tahu apa yang terjadi di Night Cold Island. Dia juga tidak tahu bahwa ancaman Istana Naga sedang lahir. Namun, Wang Xian menerima kabar baik dari Mosa. Auman mengaum-mengaum. Di Abis, puncak abadi spesies Raja Abis mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan mengeluarkan lempengan batu komunikasi untuk mengirimkan pesan satu demi satu. Bab 2738 Krisis 2738. Iblis-iblis telah berhasil. Di suatu tempat di depan Abis, Wang Xian tersenyum saat melihat pesan yang dikirim oleh iblis-iblis. Setelah lebih dari setengah bulan, dia telah bersembunyi di samping benih jurang tingkat raja yang saleh selama lebih dari 10 hari. Hari ini, dia akhirnya berhasil membuat parasit itu. Setelah menjadi parasit, iblis-iblis itu juga berhasil mengendalikan seluruh ras. Tanda seru, lebih dari 100 juta spesies jurang, 10.000 di antaranya adalah kaisar abadi, 10 adalah kaisar abadi level 9, 10 ini semuanya diparasit. Setelah mengendalikan seluruh ras, Mosa bisa melakukan banyak hal. Setidaknya, bahkan jika pengadilan kaisar memiliki 2 atau 3 kaisar Pinnacle Unding memasuki jurang maut, Mosa tidak akan takut. Di dalam Abis, dia tahu cara menggunakan medan lebih baik daripada spesies jurang lainnya. Poison 9, hubungi iblis-iblis dan lanjutkan perburuan. Mata Wang Xian berkedip saat dia berkata untuk meracuni 9. Itu Raja Naga. Dia sudah berhubungan dengan Demonic Fiend. Poison 9 segera mengangguk dan berkata, pengadilan kekaisaran akan menderita lebih banyak kerugian dari perburuan kali ini. Mata Wang Xian bersinar dengan kilatan dingin. Saat ini, 1000 orang kuat dari Departemen Pembuatan Racun telah mengambil alih berbagai regu istana kekaisaran. Abis juga memiliki kekuatan yang cukup. Di bawah kerjasama dari dalam dan luar, selama mereka memasuki jurang maut, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Semua yang terjadi selanjutnya persis seperti yang diharapkan Wang Xian. Dalam 5 hari berikutnya, 3 regu dari pengadilan kekaisaran memasuki jurang maut. 3 tim, sekitar 2.000 orang, semuanya dikepung dan dibunuh oleh Mosa dan yang lainnya. Dengan perintah Mosa dan tahi lalat naga bertanduk beracun, sangat mudah untuk membunuh mereka. Apalagi hanya dalam 5 hari, kematian 2.000 ahli terlalu singkat dan tidak menimbulkan riak apapun. Namun, pada hari kelima, Wang Xian tiba-tiba menerima kabar buruk dari Baki. Raja Naga, ini buruk. F*CK, F*CK, F*CK. Di Pulau Malam Dingin, Patriark Klan Ye Yuan akan menjadi kaisar. Ye Yuan bisa menjadi kaisar celestial karena bantuan dari 2 patriark dari ujung dunia. Selain itu, Patriark Akhir Dunia dan Tuan Muda Klan Malam, Kaisar Muda Ye, baru saja datang untuk membahas balas dendam dengan kami. Bocah kecil itu, Kaisar Muda Ye, sebenarnya tidak menghormatimu, Raja Naga. Raja Naga, bolehkah saya meminta instruksi Anda? Ketika Wang Xian melihat berita ini, dia sedikit terkejut. Ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya. Ada seorang ahli dari klan malam yang akan menjadi Dewa Langit. Selanjutnya, dia akan membantu Sekte Akhir Dunia untuk menangani Istana Naga mereka. Pemimpin surgawi membantu Sekte Margin Dunia. Wajah Wang Xian tenggelam dan alisnya terjalin erat. Ini bisa dikatakan sebagai krisis besar bagi Istana Naga. Raja Naga, hubungan antara Istana Kekaisaran dan klan malam selalu sangat baik. Sekarang Dewa Langit telah muncul di klan malam, bahkan jika klan malam bergerak melawan kita, Istana Kekaisaran pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan, mereka bahkan akan menyetujuinya. Namun, Raja Naga, aku punya ide. Jika kita dapat menjadi parasit bagi 2 patriark dari Sekte Margin Dunia, situasinya dapat diubah. Pesan Baki terus dikirim. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Apakah mereka mengatakan kapan mereka akan menyerang kita? Wang Xian bertanya pada Baki dengan wajah cemberut. Raja Naga, menurut berita, ada kemungkinan mereka akan menyerang kita setelah kamu Yuan dari klan malam benar-benar menjadi Raja Surgawi. Menurut Patriark Horizon, butuh beberapa bulan bagi kamu Yuan untuk menjadi Kaisar Langit. Kita harus siap selama beberapa bulan ini. Jawab Baki. Beberapa bulan. Wang Xian sedikit mengernyit. Jika dia menjadi parasit bagi 2 patriark dari Sekte Margin Dunia, dia pasti bisa melakukannya dalam beberapa bulan. Dengan begitu, krisis bisa teratasi. Seharusnya itu bukan masalah besar.
Gumamnya, sumber daya di pihak iblis-iblis sudah cukup bagi Istana Naga untuk menghasilkan 2 ahli alam Raja Abadi tahap puncak. Dengan bantuan Baki dan yang lainnya, tidak akan sulit untuk memparasiti 2 patriark dari Sekte Margin Dunia. Awasi berita dari Klan Malam. Saya harus memparasiti 2 patriark dari Sekte Margin Dunia terlebih dahulu. Wang Xian mengirim pesan ke Baki, memintanya untuk memperhatikan situasi. Ya, Baki mengangguk. Dengan aliansi antara Sekte Margin Dunia dan Klan Malam, ada ahli dari Klan Malam yang telah maju ke alam Kaisar Dewa yang kosong. Ini membawa tekanan pada Wang Xian. Sky Arai, menurutmu berapa banyak ahli Raja Abadi Puncak yang bisa bertarung melawan Kaisar Dewa yang kosong? Wang Xian melihat susunan langit dan bertanya. Raja Naga, Void God Emperor dan Immortal King adalah ambang yang sangat besar. Namun, jika saya menggabungkan 10 eksistensi seperti Aoki Tian, yang baru saja melangkah ke alam Kaisar Dewa yang kosong, saya pasti bisa bertarung melawan Kaisar Dewa Void tingkat pertama. Susunan langit merenung sejenak dan berkata, dalam pertempuran lintas level, dalam keadaan normal, 10 anggota Istana Naga dengan level yang sama dapat bertarung melawan mereka yang 1 level lebih tinggi dari mereka. Namun, mungkin ada lebih banyak wilayah sebesar itu. 10. Wang Xian mengangkat alisnya. Selain Heaven Arai, hanya ada 4 anggota Istana Naga. Akan sulit untuk menambah jumlah anggota menjadi 6 dalam beberapa bulan. Ayo naik level secepat mungkin. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Begitu mereka benar-benar menjadi musuh dengan Istana Kekaisaran, Istana Naga harus menghadapi hampir seluruh medan bintang Kekaisaran. Saat itu, tekanannya akan semakin besar. Istana Naga saat ini masih terlalu lemah untuk raksasa seperti itu. Setidaknya, Istana Naga memiliki lebih dari 400.000 anggota, dan bahkan tidak setengah dari mereka adalah raja yang saleh. Hanya raja yang saleh dari Istana Kekaisaran saja yang berjumlah jutaan. Wang Xian tidak tahu angka pastinya. Dalam 10 hari berikutnya, Mosa dan Racun 9 Mil bergabung dan memulai pembantaian yang hiruk-pikuk. Ketika lebih dari 10 hari berlalu, Istana Kekaisaran merasakan situasi lain. Jumlah pusat kekuatan Istana Kekaisaran berkurang dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam 20 hari terakhir, semua pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran yang memasuki abis tidak keluar lagi. Situasi yang sama terjadi lebih dari sebulan yang lalu. Menurut umpan balik dari semua murid, semua tim dan pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran yang memasuki Istana Kekaisaran telah terbunuh. Masalahnya juga terjadi di pihak Klan Malam. Kami juga menemukan situasi. Beberapa tim yang bukan milik Istana Kekaisaran kita dan Klan Malam aman dan sehat. Di sebuah planet di garis depan Istana Kekaisaran, 8 lelaki tua berdiri di sebuah istana, salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi sedikit malu. Apakah orang itu? Seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan ekspresi gelap. Aku tidak tahu, hanya dalam 20 hari, lebih dari 20.000 kaisar abadi kita telah mati, dan lebih dari 100.000 murid tingkat dewa kita. Orang tua yang berbicara melanjutkan. Sejak awal perang abis, lebih dari 70.000 hingga 80.000 murid tingkat kaisar kami telah meninggal. Sialan, dalam beberapa hari ini, kita memasuki abis Tukil. Seorang lelaki tua di tengah meraung marah. Bab kata. 2739 benih 2739 abisal telah berevolusi. Pergi. Kami berdelapan tidak bisa mengisi daya secara langsung. Jika tidak, situasi yang sama seperti sebelumnya mungkin terjadi. Paling banyak, 2 atau 3 orang dari kita akan memimpin tim menuju abis. Jika kita bertarung, lebih baik tidak memiliki lebih dari 5 orang. Di istana, kata seorang lelaki tua. 7 orang lainnya memiliki ekspresi muram. Mereka mengangguk perlahan dengan ekspresi tidak menyenangkan. Jika terlalu banyak ahli tingkat Dewa Raja Puncak memasuki jurang maut, itu mungkin menarik perhatian Kaisar Dewa Abis Sistem Sihir Hitam. Jika benih jurang keberadaan semacam ini terbang, itu bisa dengan mudah membunuh mereka. Tanda seru. Bahkan jika itu adalah keberadaan tingkat Dewa Kaisar yang tidak menyerang, selama itu meraung dengan marah, itu bisa langsung memerintahkan semua benih jurang tingkat Dewa Raja Puncak untuk mengelilingi dan menyerang. Ketika perang abis baru saja meletus, 10 pelindung Istana Kekaisaran telah menyerbu ke medan perang untuk membunuh spesies abis secara sembarangan. Dengan raungan dari jurang, semua spesies jurang telah mengepung dan menyerangnya dengan sekuat tenaga,
salah satu pelindung telah mati di bawah pengepungan spesies jurang Raja Dewa Puncak. Oleh karena itu, Istana Kekaisaran tidak berani membiarkan sejumlah besar pakar Raja Dewa masuk untuk memburu mereka untuk saat ini. Keduanya dari AS akan memimpin tim dan memimpin 200.000 murid ke Abyss untuk berburu ras abisal skala besar untuk menghilangkan tekanan. Seorang penatua melihat ke sisinya dan berkata, "Baiklah, kita berdua akan pergi bersama." Elder lain segera mengangguk. "Hati-hati. Kami berdua akan mengikuti di belakang tim murid lainnya untuk melihat seperti apa situasinya. Siapa yang mengincar kita, atau apakah ada ras abisal khusus?" Yang lain berkata dengan mata berbinar. "Baiklah, mari kita berpisah." Semua orang mengangguk dan segera bersiap untuk bergerak. Pada saat yang sama, Poison Nine juga menerima berita ini dari bawahan naga bertanduk beracun parasit. Baru-baru ini, banyak diaken dan penatua melaporkan kepada penjaga bahwa sejumlah besar tim telah meninggal. Lebih dari 20 hari berturut-turut, tim Istana Kekaisaran telah memasuki benih abisal dan tidak pernah kembali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu, dan Istana Kekaisaran pasti akan berjaga-jaga dan menyelidikinya. Ketika mereka mulai membentuk tim yang terdiri dari 200.000, Racun 9 segera menerima informasi ini. Setelah semua informasi dikirim ke Mosa, dia menjadi sedikit serius. Dua Pinnacle Undying God King Warriors memimpin tim ke dalam jurang. Selain mereka, mungkin ada dewa tertinggi lainnya King Warriors yang melakukan operasi lain. Kita harus berhati-hati. Bagaimana kalau kita menemukan sekutu dan melawan mereka secara langsung? Mosa menyipitkan mata, matanya berbinar. Dia telah berada di Abyss selama lebih dari 2 bulan, dia memiliki pemahaman tentang situasi di sekitar sini. Saat ini, ada total 15 spesies jurang kaisar yang abadi, pada saat yang sama, ada lebih dari 10 spesies jurang besar. Yang terbesar memiliki setidaknya 1 miliar spesies jurang, dengan 3 spesies kaisar Abyss yang abadi di puncak. Spesies jurang kaisar abadi puncak lainnya semuanya memiliki setidaknya 100 juta spesies jurang di bawahnya. Mereka semua dalam posisi mereka sendiri, banyak bawahan mereka bebas bergerak. Jika mereka dapat membujuk beberapa spesies Abyss, ketika Kaisar Pinnacle membawa orang-orangnya, mereka akan menyerang. Siapa yang takut pada siapa? Sangat mungkin, kita bisa membodohi mereka. Selama 2 atau 3 ras setuju, bahkan jika 3 atau 4 prajurit Kaisar Puncak datang, mereka tidak akan takut. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin membunuh prajurit Kaisar Pinnacle. Mosa bergumam. Sangat cepat, beberapa jam kemudian, Mosa menerima kabar bahwa kedua penjaga telah mengumpulkan 200.000 murid dan prajurit untuk terbang ke dalam jurang. Lebih dari 20.000 prajurit tingkat Kaisar yang abadi, sisanya adalah Dewa Abadi Lord level 8 ke atas. Mereka telah mengunci ras dengan spesies Dewa Puncak King Abyss yang menjaga perbatasan. Namun, mereka tidak ingin membunuh spesies Dewa tertinggi King Abyss itu, mereka hanya ingin memusnahkan semua bawahannya. Setelah menerima berita ini, Mosa menyipitkan matanya. Tubuhnya bergerak, dengan cepat terbang menuju spesies jurang yang lebih besar yang lebih dekat. Auman mengaum-mengaum. Mosa terbang mendekat dan meraung di benih abisal Dewa Raja Puncak terkemuka. Auman mengaum-mengaum. Ketika benih abisal Dewa Raja Puncak melihatnya terbang, matanya yang sedingin es menatapnya dan mengeluarkan peringatan. Di antara benih abisal, jika bukan karena keberadaan tingkat Kaisar Dewa yang menekan mereka dan memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan mereka membunuh satu sama lain, kemungkinan mereka akan saling membunuh tanpa perlu berurusan dengan manusia, mereka. Bahkan dengan tingkat Kaisar menekan mereka, ras masih waspada. Sulit bagi kedua ras untuk saling membantu dan bekerja sama. Ada prajurit manusia yang memimpin sejumlah besar prajurit untuk menyerang ras di sana, ayo bunuh mereka bersama. Mosa mengirim pesan. Melolong-melolong. Pinnacle Undying Emperor meraung, menatapnya dengan dingin tanpa respon apapun. Mosa tidak berdaya, dia terus berbicara. Melolong-melolong-melolong. 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 Dia meraung di Pinnacle Undying God King selama lebih dari 10 menit, baru kemudian Raja Pinnacle Undying God menunjukkan keraguan. Melolong-melolong-melolong. Cepat saudara, kita akan mengepung mereka, membunuh prajurit manusia dan melahap mereka, makanan enak. Mosa terus membujuk biji pit. Melolong. Setelah hampir 20 menit, benih pit Kaisar Dewa Pinnacle akhirnya tertarik, meraung.
Cepat-cepat, panggil bawahanmu dan kami akan segera pergi, makanan lezat sudah menunggu kita. Melolong-melolong. Mulut Mosa kering saat dia melolong. Melolong-melolong. Kaisar Pinnacle Undying berbalik dan meraung pada bawahannya. Melolong-melolong-melolong. Di belakangnya, semua bawahan meraung. Melolong. Bawahan itu menatap Mosa, memberi isyarat agar dia memimpin jalan. Mosa merasa tidak berdaya di dalam, dia segera mengangguk dan memimpin jalan, memanggil bawahannya lebih dari 100 juta bawahan di sepanjang jalan. Dia awalnya ingin membujuk beberapa bawahan tingkat Kaisar Dewa Puncak, setelah melihat situasinya, dia benar-benar menyerah pada gagasan itu. Kecuali jika dia menggunakan kekuatan yang kuat untuk memerintahkan mereka, jika tidak, akan terlalu sulit untuk membujuk beberapa bawahan tingkat Kaisar Dewa Puncak untuk bekerja sama. Dan di mata Mosa, bawahan ini terlalu bodoh. Jika Anda memimpin bawahan Anda untuk membunuh mereka, Anda harus diam-diam menusuk mereka dari belakang. Benih abisal ini hanya berteriak dari jarak 100 meter, aku akan menusukmu. Bukankah ini jelas memberitahu musuh? Namun, Mosa tidak punya pilihan. Benih abisal level yang sama tidak mau mendengarkan perintahnya, mereka sama sekali tidak peduli padanya. Baginya untuk dapat membujuknya untuk bekerja sama sudah tidak buruk. Kami akan mengunci spesies Dewa King Abyss yang abadi itu, sisanya akan diserahkan padamu. Hancurkan ras ini, jangan biarkan ada yang hidup. Pada saat ini, dua penjaga istana kekaisaran telah membawa 200.000 murid ke dalam jurang. Mereka mengunci spesies jurang skala besar. Pertempuran ini adalah pertempuran moral, meningkatkan moral para murid istana kekaisaran. Bab 2740-2740 Benih Abisal telah berevolusi. Pergi. Membunuh. Dengan penjaga di sini, kami akan menghancurkan kelompok Benih Abisal ini. Membunuh. Situasi yang terjadi di jurang terakhir kali dan situasi yang terjadi kali ini memang menyebabkan banyak kekuatan istana kekaisaran menjadi ketakutan. Hanya dalam 2 waktu singkat, lebih dari 30.000 pusat kekuatan raja yang saleh istana kekaisaran telah jatuh. Di antara mereka, semua pembangkit tenaga listrik tingkat tua juga telah mati. Tanda seru. Banyak ahli raja dewa raja sudah takut dengan Benih Abisal saat ini. Itu karena mereka akan menghilang saat mereka memasuki jurang lagi. Kali ini, sang pelindung secara pribadi memimpin tim dan memimpin mereka untuk berburu Benih Abisal. Banyak ahli juga mengerti bahwa ini untuk meningkatkan moral para ahli raja dewa raja. Dan di bawah kepemimpinan dua tetua, ahli dan murid raja dewa raja dan murid memang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Menatap 100 juta spesies abis di depan mereka, semua prajurit dan murid menyerbu ke depan. Jatuhkan binatang buas itu. Kedua wali itu menatap dengan dingin ke puncak spesies Emperor Abyss yang abadi di tengah, bergegas mendekat. Melolong-melolong. Di tengah spesies Abyss, spesies Kaisar Abyss puncak yang abadi mengangkat kepalanya dan menatap dingin kedua prajurit istana kekaisaran. Itu tidak takut sama sekali, menyerang langsung ke arah mereka. Melolong-melolong-melolong. Aura menakutkan menyebar, lolongan keras segera memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang manusia. Melolong-melolong-melolong. Dalam sekejap, lolongan yang menghancurkan bumi bergema dalam radius 10 miliar km. Bunuh-bunuh-bunuh. Para prajurit istana kekaisaran mengunci ras abis yang kuat, energi yang luar biasa menyebar. Pertempuran, letusan. Tingkat pertempuran ini dapat dianggap sebagai pertempuran berskala relatif besar. Namun, pertempuran semacam ini telah terjadi lebih dari belasan kali sejak pecahnya perang. Di sekitarnya, beberapa ras abisal skala kecil langsung bersembunyi saat melihat kekuatan seperti itu. Bunuh, kita memiliki penindasan skala penuh di pihak kita. Keuntungan manusia adalah mereka bisa menilai situasi dan tahu bagaimana memanfaatkan keuntungan mereka sendiri. Seperti kata pepatah, jika musuh lemah, mereka akan menyerang. Jika musuh kuat, mereka akan mundur. Itu sama untuk pihak istana kekaisaran. Mereka tahu bahwa kekuatan ras ini tidak sekuat pasukan mereka yang berkekuatan 200.000 orang, jadi mereka menyerang. Ras abisal sedikit tercengang. Dalam keadaan seperti itu, mereka berpikir untuk menghancurkan semua manusia dan melahap mereka. Dalam sekejap, istana kekaisaran telah mendapatkan sedikit tekanan. Benih jurang semuanya terbunuh. Hahaha, luar biasa, bunuh.
Para prajurit istana kekaisaran dipenuhi dengan semangat juang saat mereka membunuh benih jurang. Senjata kuat berbaris dalam formasi untuk bertahan, benih jurang tidak bisa masuk. Ini membuat para prajurit istana kekaisaran terlihat bersemangat. Melolong melolong melolong. Di atas, benih The Pinnacle Undying God King Abyss bertarung melawan dua penjaga kaisar, meraung dari waktu ke waktu. Namun, dengan dua pengawal yang menahannya, dia hanya bisa melawan secara pasif. Kedua wali itu tahu akan sulit untuk membunuhnya, mereka tidak melawannya sampai mati. Pertempuran berlanjut, dalam setengah jam, setidaknya 40 juta benih jurang ras ini telah terbunuh. Sekelompok orang bodoh ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang, namun mereka tetap tidak lari. Pada saat ini, Mosa, yang membodohi ras abisal, memimpin sekelompok spesies abisal dan terbang menuju medan perang. Ketika dia melihat situasi di depannya, dia tidak bisa menahan cemoohan. Jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia pasti akan memimpin bawahannya dan segera kabur. Dan dia bahkan akan melarikan diri ke ras abis lainnya, ketika saat itu tiba, apakah manusia masih berani mengejar? Kakak, pimpin bawahanmu dan serang, aku akan memblokir jalan mundur mereka. Mosa segera meraung pada Raja Dewa Kematian Pinnacle di sampingnya. Melolong melolong melolong. Namun, Raja Dewa tertinggi yang abadi sepertinya tidak mendengarnya, matanya yang haus darah menatap lurus ke depan di medan perang, dia meraung. Auman mengaum-mengaum. Bawahan di belakangnya juga mengangkat kepala dan meraung. Seolah-olah mereka memberitahu pihak lain bahwa mereka akan datang. Ekspresi Mosa menjadi gelap saat dia mendengar raungan mereka. Jika mereka tahu bagaimana bekerja sama dan mengepung mereka dari belakang, bukankah mereka bisa menyelesaikan semuanya sekaligus? Sialan, sungguh hal yang bodoh. Mosa meraung dan memerintahkan bawahannya untuk mengikuti di belakangnya. Dia terbang menuju jalur belakang bawahan pengadilan kaisar. Yang dia inginkan adalah membunuh mereka semua, karena kedua penjaga itu, dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat membunuh mereka. Sial, kenapa ada ras lain di sini untuk membantu? Pada saat ini, di udara, dua penjaga yang menahan Raja Dewa Kematian Pinnacle mendengar raungan dari samping, ekspresi mereka berubah. Mengapa ada ras abis lain yang mendukung mereka? Bukankah ras abis tidak mendapat perintah dari yang kuat dan tidak akan mendukung mereka? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka berevolusi? Kedua penjaga istana kekaisaran tidak bisa membantu tetapi Hall. Dalam pertempuran sebelumnya, ras abis jarang bekerja sama satu sama lain, karena untuk dukungan seperti itu, mereka tidak memilikinya sama sekali. Mengapa tiba-tiba ada ras yang kuat bergegas untuk mendukung mereka? Ini membuat mereka ragu apakah ras abisal telah berevolusi. Ras abisal yang kuat tidak terbelakang. Hanya saja lingkungan tempat mereka tinggal dipenuhi dengan pembantaian berdarah dan evolusi yang melahap. Pada dasarnya tidak ada komunikasi. Yang kuat adalah raja, jadi tidak ada rencana lain. Hanya ada pembunuhan dan pembunuhan. Saat bertarung dengan manusia, biji abisal yang kuat telah mengalami sedikit evolusi dan tahu bagaimana memberikan dukungan. Mereka menebak dalam hati mereka. Jika iblis-iblis mengetahui pikiran mereka, itu pasti akan memuntahkan darah. Dalam pikiran benih abisal yang kuat, ada beberapa perintah dari benih abisal tingkat kaisar surgawi. Salah satunya adalah untuk mencegah benih abisal saling membunuh. Yang lainnya adalah saling membantu di antara ras abisal. Urutan pertama dilakukan oleh spesies abis, urutan kedua tidak dilakukan oleh spesies jurang. Di tulang spesies abis lainnya juga menjadi mangsa. Untuk bekerja sama satu sama lain seperti manusia, pada dasarnya mustahil. Mungkin keberadaan tingkat kaisar dewa itu tahu tentang itu dan tidak mempedulikannya. Hentikan mereka, kita tidak bisa membiarkan spesies jurang tingkat kaisar dewa yang abadi itu menyerang pasukan kekaisaran kita. Seorang penjaga istana kekaisaran meraung dengan ekspresi jelek. Mereka menyadari masalah yang sangat serius, mungkin saja kecerdasan spesies jurang yang kuat telah meningkat. Mungkin ini juga alasan mengapa begitu banyak murid istana kekaisaran terbunuh. Semua murid istana kekaisaran, mundur dari abis, mundur dari abis. Penatua istana kekaisaran lainnya segera memerintahkan. Ekspedisi kali ini dalam kesulitan. Oh tidak, ada dua balapan abisal skala besar yang lebih kuat yang sedang menyerbu. Pertahankan formasi, mundur ke belakang,
dan mundur dari abis. Segera, selusin tetua yang memimpin 200.000 orang segera memerintahkan dengan keras. Mereka juga tidak siap dengan serangan mendadak dari dua balapan abisal skala besar.